Al-Habib Ahmad Segaf, abahnya Al-Habib Abdul Qadir. Masya Allah. Beliau pernah sholat subuh. Ketika rakaat kedua, tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Fana teman-teman. Jam 2 jam 3 jam bukan. 40 hari. Ketika orang selesai 40 hari baru sadar. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah ya Allah. Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Abdul Qadir, abah kelewatan, abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Akhirnya apa? Beliau mengkodok sholat selama 40 hari. Padahal beliau ya 40 hari itu dalam keadaan. Assalamualaikum teman-teman. Ketika kita mendengarkan cerita-cerita dari beberapa oknum Habib ini, ya terkait masalah karomah-karomah Habib mereka atau wali-wali mereka, ya terkadang ya perasaan kita ini jengkel dan marah juga. Bahkan ya ada yang lucu juga dari cerita-cerita mereka. Ya salah satunya mungkin yang akan membuat kita jengkel ya, ketika karomah mereka ini melebihi mukjizat dari para nabi dan para rasul. Atau bahkan kemuliaan para sahabat Nabi SAW yang jelas-jelas dijamin surga oleh Allah. Ya, seperti ada di antara mereka yang mengatakan kalau wali mereka ini pernah dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam satu hari itu sampai 70 kali. Subhanallah. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu hanya satu kali saja melakukan Isra Mi'raj. Ya, dan itu pun ada misi besar, yaitu membawa perintah sholat. Ya, lalu mereka ya kepentingannya untuk apa coba? Bahkan sampai 70 kali dalam sehari. Ya, kemudian menggunakan apa coba mereka? Ya, ketika dimi'rajkan. Ya ini kan kelihatan sekali ngibulnya teman-teman. Kelihatan sekali ngarangnya. Ya bahkan melebihi ya mi'rajnya Rasul SAW. Ya bahkan ada juga yang mengatakannya lututnya itu sampai dicium oleh Rasulullah. Ya ini bentuk pelecehan sudah ini ya kalau seperti ini. Ya siapa Anda sampai-sampai dicium lutut Anda oleh Rasulullah? Dan hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat kita ini jengkel teman-teman. Marah kadang-kadang ya. Kemudian ada juga dari cerita-cerita mereka ini yang justru membuat kita ini tertawa. Ya kadang lucu juga ada. Ya salah satunya Syekh Abu Bakar bin Salim yang katanya dulu ada orang pernah mau belajar agama kepadanya, tetapi diberikan syarat, yaitu harus berani loncat dari atas gunung. Coba. Ya ini kan lelucon macam apa seperti ini teman-teman. Ya menjengkelkan. Ya tetapi kadang ada lucunya juga ya. Bagaimana ceritanya coba. Ada seseorang yang ingin menuntut ilmu agama, tetapi malah diberikan syarat, ya seperti syarat orang mau menjadi angkatan udara. Ya terjun di atas gunung. Ya ini. Dan sama halnya juga teman-teman ya dengan video yang akan kita bahas kali ini. Ya, entah kalian menamakan ini ceramah agama atau lagi stand up comedy atau apalah ya, itu terserah kalian. Dan cerita ini berasal dari Habib Bahar bin Smith. Ya, jadi beliau ini menceritakan ada salah seorang Habib yang sedang sholat subuh. Ya, namun ketika saat rakaat kedua dia fana katanya. Ya, fana artinya tidak sadarkan diri lah atau sudah menyatu dengan sholatnya. Karena saking nikmatnya, khusyuknya melakukan sholat. Saking mungkin di hatinya itu hanya ada Allah Azza wa Jal. Ya jadi nggak ada tuh pikiran tentang angsuran rumah, ya angsuran mobil, ya atau apalah itu ya segala hal yang berbau duniawi itu nggak ada. Yang ada hanyalah Allah, yang kemudian dia fana. Ya sampai tidak sadarkan diri. Dan teman-teman ya fananya ini bukan 2 menit ya, tetapi fananya selama 40 hari. Dan ketika dia sadar diberitahu sama oleh anaknya. Anaknya kemudian berkata, "Wahai Abah, sesungguhnya engkau fana selama 40 hari." Ya, ini yang bohong Habibnya atau justru anaknya ini ya. Subhanallah. Ya coba mungkin alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu videonya teman-teman. Kelewatan Al-Habib Ahmad Segaf, abahnya Al-Habib Abdul Qadir. Masya Allah. Beliau pernah sholat subuh. Ketika rakaat kedua, tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Fana teman-teman. Jadi lagi tasyahud akhir gitu. Tiba-tiba fana, diam. Lupa segala-galanya. Saking nikmat berhadapan dengan Allah. Masya Allah. Fananya bukan semenit, 2 menit. Saking nikmatnya teman-teman ya, sehingga orang itu fana. Ya saking khusyuknya dalam sholat, fana teman-teman ya. Atau tidak sadarkan diri gitu. Yang 2 jam 3 jam bukan. 40 hari. Ketika udah selesai 40 hari baru sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah ya Allah. Bukan 1 jam 2 jam teman-teman ya fananya atau tidak sadarkan dirinya. 40 hari coba. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Beliau bilang sama anaknya, ya Abdul Qadir, ini kok udah masuk waktu duha ya? Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Abdul Qadir, abah kelewatan, abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Akhirnya apa? Beliau mengkodok sholat selama 40 hari. Padahal beliau ya 40 hari itu dalam keadaan. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah.
fana. Akhir sholat subuh. Allahu Akbar. Teman-teman, ya, dikatakan fana selama 40 hari. Kemudian sadarnya ketika waktu duha. Ya, dan Habib ini menyangka bahwa dia itu hanya kelolosan ya, atau fananya itu 1 jam atau 2 jam saja. Ya, karena kan waktu subuh dengan waktu duha itu kan tidak terlalu jauh lah jaraknya ya. Bisa sejam, 2 jam. Ya, kemudian anaknya memberitahu, "Wahai Abah, engkau fana bukan sejam 2 jam, tetapi 40 hari," katanya. Ya, jadi di sini yang bohong siapa nih? Ya, anaknya atau justru Habibnya, teman-teman? Atau justru yang bohong ini adalah Habib Bahar itu sendiri yang cerita. Ya, dari mana sumbernya coba? Ya, beliau dapat cerita-cerita seperti ini. La ilaha illallah. Nah, teman-teman ya, berkaitan dengan masalah khusyuk dalam sholat, ya, kita bisa berkaca kepada kisah para nabi, ya, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad ya, bagaimana khusyukan beliau dalam sholat. Ya, bahkan pernah beliau melakukan sholat malam bersama para sahabat, 1 rakaat membaca surah Al-Baqarah. Ya, sampai-sampai diriwayatkan ya, para sahabat mengatakan, aku beranggapan pasti Rasulullah akan selesai di surah Al-Baqarah. Ya, ternyata Rasulullah lanjut lagi di surah Ali Imran. Ya, setelah itu lanjut lagi di surah An-Nisa. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana kenikmatan Rasulullah ketika sholat. Ya, kekhusyuan Rasulullah dalam sholatnya. Ya, kalau Rasulullah tidak khusyuk dalam sholatnya, ya tidak mungkin beliau sampai bisa menyelesaikan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah An-Nisa. Dan surah berikutnya dalam 1 rakaat. Ya, mustahil. Akan tetapi ya belum pernah juga kita dapatkan bahwa ada diriwayatkan ya, kalau Rasulullah itu saking khusyuknya dalam sholatnya, saking mungkin menyatunya dalam sholat, yang ada di hati beliau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum ada satu riwayat pun beliau ini sampai menghilang. Ya, menghilang fana 1 atau 2 hari lah. Apalagi sampai 40 hari. Ya. Dan teman-teman ya, banyak contoh di antara para ulama terkait masalah sholat mereka yang diceritakan di dalam banyak riwayat. Contohnya ya para sahabat Nabi. Di antaranya kalau tidak salah namanya ya Abbad bin Bishr ya. Abbad bin Bishr. Dan ini terjadi setelah perang Zatul Riqa. Ya, setelah perang Zatul Riqa ya, kemudian muslimin menang. Kemudian rencana kaum muslimin ini akan bertolak ke Madinah. Ya, namun singgah di satu lembah yang dijadikan sebagai perbatasan. Nah, kemudian pada malam harinya Rasulullah itu mengatakan, ya siapa di antara kalian yang siap untuk berjaga malam? Nah, kemudian ada nih ya 2 orang yang mengangkat tangan ya, dan salah satunya yaitu Abbad bin Bishr ya, Abbad bin Bishr dan Amr bin Yasir. Nah, kedua orang tersebut bersepakat nih teman-teman ya, mereka bersepakat. Amr bin Yasir itu menjaga di awal malam sampai dengan pertengahan malam ya, atau di tengah malam ya. Kemudian ya nanti dilanjutkan lagi giliran Abbad bin Bishr pada waktu tengah malam. Nah, sampai di penghujung malam dekat waktu subuh. Nah, ketika giliran dari Amr bin Yasir menjaga di awal malam ya, maka Abbad bin Bishr ini tidak tidur ya, melainkan beliau melakukan sholat. Ya, beliau melakukan sholat, namun ternyata Amr bin Yasir ini ketiduran teman-teman. Ya, ketiduran. Sedangkan Abbad bin Bishr sedang khusyuk melakukan sholat. Ya, akhirnya di situ penjagaan perbatasan ini lengah ya. Tidak ada yang menjaga perbatasan. Ya, sedangkan musuh ini masih terus mengintai nih. Nah, kesempatanlah di situ ya musuh, yaitu untuk menyerang. Penjagaan tersebut yang terlihat lengah itu tadi. Nah, kemudian Abbad bin Bishr ini terkena beberapa kali panahan dari musuh teman-teman. Ya, bahkan sampai menembus ya anggota badan beliau. Akan tetapi ya lihat saking khusyuknya Abbad bin Bishr ini. Mungkin beliau merasakan ya, tetapi mungkin saking khusyuknya tidak terlalu dirasakan seperti sakit yang begitu kuat. Ya, sampai-sampai diriwayatkan ya, beliau ketika tertancap panah tersebut, beliau itu mencabutnya teman-teman. Ya, beliau mampu mencabut setiap panah yang menembus badannya. Ya, kemudian setelah selesai sholat, barulah di situ Abbad bin Bishr membangunkan Amr bin Yasir ini. Ya, kemudian Abbad bin Bishr mengatakan, wahai Amr, sesungguhnya aku terkena panah. Ya, bahkan Abbad bin Bishr tidak sadar kalau ya cairan dalam tubuhnya itu keluar teman-teman, bercucuran kemana-mana. Ya, bahkan sampai-sampai Amr bin Yasir ini mengatakan, kenapa engkau tidak membangunkan aku tadi? Ya, ketika engkau terkena panah. Maka Abbad bin Bishr ini mengatakan, ya aku sangat enggan untuk menyelesaikan sholatku. Masya Allah. Ya, coba ya. Dan diriwayatkan bahwa Abbad bin Bishr ini membaca surah Al-Kahfi ketika sholatnya. Ya, dan beliau enggan untuk menyelesaikan sholatnya sebelum menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfi tersebut sampai dengan tuntas. Dan inilah bentuk kekhusyuan dari para sahabat Nabi teman-teman. Ya, dan ini cerita memang sahih. Ya, diriwayatkan pada kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, karangan Ibnu Katsir. Ya, jadi bisa dibuktikan ya. Jadi ini valid ceritanya. Jadi teman-teman, di antara para sahabat Nabi ya, bahkan para ulama atau Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, sudah ada riwayat bagaimana kekhusyuan beliau saat sholat. Ya, tetapi satupun riwayat bahkan saking khusyuknya mereka ya, nggak ada kemudian yang disebutkan tiba-tiba mereka itu fana atau ngilang kesadaran selama 40 hari 40 malam. Ya, subhanallah.
kemudian tiba-tiba sadar di waktu duha, ya nggak ada teman-teman seperti itu kita dapati, nggak ada satupun riwayat yang seperti itu. Ya maka berani kita pastikan ya, kalau cerita ini adalah cerita bohong, ya khurafat yang dibungkus dengan karomah. Ya, kenapa kita katakan cerita bohong? Ya tolak ukur kita adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada mereka ini, ya Habib-Habib tersebut yang disebutkan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya, apakah mungkin Habib ini bisa melampaui kelebihan, kemuliaan, keutamaan Nabi Muhammad SAW ya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian para sahabat Nabi yang jelas-jelas mereka ini dijamin masuk surga. Kemudian bagaimana yang tadi dikisahkan ya, Abbad bin Bishr itu sampai terkena panah. Ada yang mengatakan di dalam riwayat 3 kali ya, tertancap oleh panah. Tetapi beliau terus mencabutnya teman-teman, saking khusyuknya dalam sholat. Bahkan riwayat juga yang menyebutkan ada yang sampai 10 kali. Tetapi nggak ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Abbad bin Bishr ini ya, saking khusyuknya dalam sholat, kemudian tiba-tiba menghilang gitu ya, tiba-tiba menghilang selama 40 hari 40 malam. La ilaha illallah. Dan sekali lagi ini nyata karangan teman-teman ya, dongeng bin Ngibul. Ya maka ini wajib untuk kita bantah. Ya karena memang ini dongeng, ya dongeng khurafat. Ya bukan berarti kita ini tidak percaya terhadap karomah. Karomah itu memang ada, teman-teman, ya ada. Tetapi ketika karomah tersebut justru melebihi suatu mukjizat Nabi, ya maka ini yang kemudian bermasalah, ya. Perlu kita pertanyakan, adakah riwayatnya, ya? Dari kitab mana? Ya, kalau ada nama kitabnya, lihat pengarangnya siapa. Ya karena banyak juga kitab, tetapi ketika kita melihat catatan kakinya, wah meragukan. Ya banyak dustanya di dalam. Ya dan sekali lagi teman-teman ya, seandainya memang ada hal yang seperti ini ya, yang fana-fana itu ya sampai 40 hari, maka orang yang paling pantas mendapatkan hal seperti itu adalah sebaik-baik manusia, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Ya atau minimal ya para sahabat beliau lah ya. Tetapi kan ini tidak kita dapati dari mereka yang seperti itu. Ya wallahu alam ya, apa tujuan mereka sering cerita-cerita seperti ini teman-teman ya. Dan lebih anehnya ya, tidak pernah juga kita mendengarkan dari mereka ini yang menceritakan bagaimana karomah para sahabat Nabi. Ya karomahnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya. Selalu saja yang mereka ceritakan adalah karomah Habib-Habib mereka, ya wali-wali mereka. Ya makanya saya katakan di awal, terkadang cerita-cerita karomah mereka ini ya bikin kita ini jengkel. Ya apalagi sudah menyebutkan karomah wali mereka yang melampaui derajat mukjizat para nabi dan karomah para sahabat Nabi. Ya tetapi juga ada cerita-cerita yang mereka ini membuat kita ini tertawa lucu. Ya contohnya seperti yang ini teman-teman. Ya subhanallah, bagaimana bisa seorang manusia yang fana 40 hari itu loh tidak sadarkan diri. Dan baru disadarkan ketika 40 hari setelahnya. Ya ini kan lagi-lagi sesuatu hal-hal yang kalau bagi saya pribadi ya, ini adalah hal yang dongeng teman-teman. Dan bagi kita umat ini jangan mudah untuk percaya. Ya kita terlebih dahulu untuk mempertanyakan ini sumbernya dari mana teman-teman. Jadi mungkin untuk video kali ini untuk seperti itu ya. Dan semoga video ini membuat kita ini semakin terbuka pikiran kita. Dan semakin membuat kita ini cerdas. Sehingga apa-apa yang kemudian kita dapati dari oknum-oknum, entah itu dari oknum habaib, kiai, ataupun gus atau ustaz, yang ketika itu memang di luar dari nalar dan tidak menyebutkan apa dasarnya, ya maka sikap terbaik kita adalah jangan mudah langsung percaya 100%. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.